Kapelin ketakutan karena Kim Hae-il bisa menemukan lokasi ini. Saat Kim Hae-il, Gu Jae-yong, dan Gu De-yong menyerang mereka, Kapelin pun melarikan diri dan tertinggallah anak-anak muda yang disebut dengan pesuruh. Mereka berkata tidak tahu menahu tentang bos Kapelin. Mereka hanya tahu dengan bos Park saja. 박 대장 위에 또 누가 있어? 그건 진짜 모릅니다. 지랄, 조직은 이름 같은 거 없어? Sementara itu, karena penasaran dengan pabrik cemilan tersebut, Chae-duo diam-diam mengintai pabrik itu. Tapi, ia malah ketahuan dan sempat dipukul. Lalu kemudian diusir oleh preman-preman yang menjaga pabrik tersebut. Saat ia mencoba kembali melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian, sekali lagi, polisi itu berkata jika Chae-duo hanya mengarang saja. Bahkan, mereka memanggil kepala pastur agar membawa Chae-duo pergi dari sana. Maka kemudian, Chae-duo pun mendapatkan hukuman, tidak boleh lagi pergi dari gereja. Ia juga akan dikirim ke rapat kedisiplinan karena sering melanggar perintah. 상관없이 그때 넌 바로 퇴학이야. Sementara itu di restoran, Kim Hong-sik sama sekali tidak berkedip saat menatap Park Kyung-sun, sampai-sampai membuat jaksa Park susah menelan makanannya sendiri. Bahkan Kim Hong-sik secara terang-terangan bertanya apakah jaksa Park sudah menikah, dan langsung ia ditegur oleh jaksa Nam jika di zaman sekarang tidak sopan bertanya seperti itu kepada wanita. Meski memang jaksa Park Kyung-sun belum menikah. Apalagi semakin kagumlah Kim Hong-sik saat tahu dari jaksa Nam tentang prestasi-prestasi jaksa Park. Saat Kim Hong-sik mendapatkan telepon lagi, jaksa Nam yang sepertinya yakin jika Kim Hong-sik memang menyukai jaksa Park, ia berkata untuk menjadi rekan hidup, sepertinya Kim Hong-sik tidak cocok. Tapi untuk dijadikan rekan bisnis, ia yakin jaksa Park tidak akan merugi. 제 스타일은 아닙니다. Rupanya Kim Hong-sik mendapatkan kabar jika Kapelin gagal menyelundupkan narkoba karena tiba-tiba Kim Hae-il datang. Terpaksa, makan malam ini harus cepat berakhir karena ia harus mengurusnya bersama jaksa Nam. 이거 공공연하게 질척됐네. Sementara saat ini narkoba yang diambil oleh Kim Hae-il mereka simpan di sebuah tempat yang hanya mereka bertiga yang tahu. Lalu pada saat itu Chae-duo menghubungi Kim Hae-il dan menceritakan apa yang terjadi. Kim Hae-il sudah bilang jika seharusnya Chae-duo tidak gegabah. Duo lalu ingin Kim Hae-il mengecek keadaan Nenek Song karena dari tadi ia tidak bisa menghubungi Nenek Song. Di kantor Kim Hong-sik, jaksa Nam ingin Kim Hong-sik segera membereskan Kim Hae-il karena semakin lama pastur itu semakin mengganggu bisnis mereka. Tapi Kim Hong-sik menolak, justru ia ingin melihat bagaimana kerja keras Kim Hae-il untuk menutup bisnis narkobanya. Rupanya Kim Hong-sik memiliki sebuah rencana. 듣고 보니 그렇네. Pada saat itu, Kim Hae-il pun pergi ke rumah Nenek Song. Di sana ia mendapati jika Nenek Song sudah meninggal dunia. Setelah mendoakannya, ia pun langsung menghubungi pihak kepolisian. Polisi yang juga bekerja sama dengan jaksa Nam ini ingin jasad Nenek Song langsung dikremasi saja, mengingat keluarganya tidak ada yang datang. Kim Hae-il tentu saja tidak terima. Ia ingin autopsi untuk mengetahui penyebab kematian Nenek Song, yang menurutnya tidak wajar karena di badan Nenek Song ada bau bensin yang sangat kuat. Ada juga partikel abu-abu di bawah kukunya. Tapi polisi tersebut tidak mau mendengarkan Kim Hae-il, sehingga hampir saja Kim Hae-il memukuli polisi tersebut karena sudah menganggap kejadian ini biasa saja. 마음에 새기지 않으니까 일처리 이런 식으로 해. 어디 가시게요? 공장 시찰. Pada saat di pabrik, polisi dari investasi narkoba Seoul atas arahan dari jaksa Park Byung-il menggeledah pabrik yang katanya membuat cemilan itu. Mereka bahkan membawa anjing pelacak dan kemudian langsung menggeledah isinya. Namun sayangnya mereka tidak menemukan apapun. Bungkus-bungkusan yang sudah dipek pun isinya bukanlah narkoba, melainkan obat kelas rendah yang akan dijual. Mereka sama sekali tidak menemukan narkoba di sana. 숙대가 될 뻔했네 이 동네.
Setelah itu Kim Hae-il bersama Yohan dan Song-sak yang baru saja bergabung sadar narkoba yang mereka sita juga bukanlah narkoba. Isinya hanyalah bubuk biasa. Sehingga mereka berencana untuk masuk ke dalam pabrik tempat nenek Song itu bekerja. Tapi pada saat itu Go Jae-yep dan Yohan malah bertengkar dan hampir saja mereka ketahuan. Beruntung Go Jae-yep mendapatkan ide untuk berpura-pura menjadi zombie. Pada saat itu, Kim Hae-il mendapatkan kabar jika polisi bergerak cepat ingin mengambil jasad nenek Song untuk segera dikremasi. Karena Chae-duo dan juga Kim Hae-il menghalang-halangi, dengan terpaksa Kim Hae-il pun ditembak pistol listrik sehingga dia tidak sadarkan diri. Bangun-bangun, Kim Hae-il sudah berada di kantor polisi. Ia pun bergegas menuju krematorium dan rupanya jasad nenek Song sudah dikremasi. 2 kali sudah, bukti-bukti kejahatan manusia keji itu menghilang di hadapan Kim Hae-il. Sekarang ia bingung harus bagaimana. 오늘 두 번째 죽임을 당했습니다. 앞으로는 그런 악마들하고 싸워야 될 거야. Sementara itu, jaksa Park Kyung-sun diperintahkan oleh Jaksa Nam untuk mengurus anak menteri yang sering memakai narkoba. Ia bernama Park Jun-hyuk. Pada saat memeriksa berkasnya, Park Kyung-sun ditelepon oleh Kim Hong-sik. Sebentar lagi, di kawasan itu akan ada hujan meteor yang turun beberapa tahun sekali, dan Kim Hong-sik ingin menontonnya bersama Jaksa Park. Namun, Park Kyung-sun tidak akan tergoda. Ia mengatakan trauma melihat sesuatu yang jatuh ke bawah. 별똥별 같은 소리하고 앉아있다. 아니라 별별 별이었으면 얼마나 좋아. Pada saat itu, kepala pendeta mengadakan rapat kedisiplinan untuk Chae-duo. Tapi Kim Hae-il menyuruhnya untuk menunggu di luar saja, sementara dirinya yang akan menghadapi kepala pastor. Ia memohon agar Chae-duo diberikan kesempatan kedua, dan juga ia mengatur kesepakatan jika keinginannya disetujui, ia tidak akan marah-marah lagi. Paling tidak selama 1 bulan. Dan akhirnya, kepala pastor itu menyetujuinya. Lalu kemudian, Kim Hae-il menemui Jaksa Park untuk berbagi informasi. Kali ini mereka bertemu di museum 3D. Sebenarnya Jaksa Park kesal karena mereka terus-terusan bertemu secara sembunyi-sembunyi. Namun cuma seperti ini cara agar identitas mereka tidak diketahui. Jaksa Park kemudian memberitahukan jika berkas-berkas yang diusut oleh Jaksa Nam tidak pernah ada di penyimpanan di kantor kejaksaan. Itu berarti Jaksa Nam menyimpannya di tempat lain. Dan Park Kyung-sun juga memberitahukan jika ia bertemu dengan pembisnis yang sepertinya adalah orang yang mendukung Jaksa Nam. Dia bernama Kim Hong-sik dan pria tersebut naksir kepadanya. Kim Hae-il lalu ingat dengan pria tinggi yang menyumbang 2 miliar ke gereja Busan. Kim Hae-il yakin dia adalah orang yang sama. Kim Hae-il berkata, sebaiknya Park Kyung-sun coba mendekati Kim Hong-sik karena dia adalah pria yang kaya. Tapi Park Kyung-sun menolak karena ia tidak suka dengan pria tinggi seperti seorang model kecuali dengan Kim Hae-il. Dan Kim Hae-il mempunyai ide baru untuk mendekati para pengedar narkoba tersebut. Waktu Kim Hae-il di kantor polisi, ia melihat sebuah poster buronan di kantor polisi yang mirip dengan Gu Deong. Lalu mereka berencana membuat Gu Deong menjadi buronan tersebut. Dari keterangan poster tersebut, DPO itu ditemani oleh 3 rekannya. Yang satu berasal dari Asia Tenggara, yang satunya pria dengan berat 100 kg, dan yang satunya lagi adalah pacarnya. Jelas, penyamaran ini cocok sekali untuk Gu Deong, Song-sak, Yohan, dan juga Gu Jae-yong. Sementara malam itu Jaksa Park Byung-chil diam-diam dibunuh oleh anak buah Kim Hong-sik. Tidak hanya itu, saat malam hari menjelang dan semua orang sedang tertidur, Kim Hong-sik membuat serangan di dalam gereja untuk mengingatkan Kim Hae-il. Ia membakar patung di halaman gereja untuk mengingatkan Kim Hae-il sedikit cuplikan dari neraka. 지옥 맛백입니다, 신부님.